bagi kita semua. Saya Diva Raturani. Di video ini kita akan belajar bersama-sama sedikit wawasan Alkitab, khususnya pada kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini terdiri dari 5 kitab. Yang pertama yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Untuk deskripsi lebih rincinya terdapat di sini. Yang pertama yaitu Kejadian memiliki 50 pasal dan 1533 ayat. Yang kedua, Keluaran memiliki 40 pasal dan 1213 ayat. Yang ketiga, Imamat memiliki 27 pasal dan 859 ayat. Yang keempat, Bilangan memiliki 36 pasal dan 1288 ayat. Dan yang terakhir yang kelima yaitu Ulangan memiliki 34 pasal dan 959 ayat. Keseluruhannya kita bisa lihat di sini, kitab Taurat memiliki 187 pasal dan 5852 ayat. Jadi ingat ya, kitab Taurat memiliki 5 kitab yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, sekian sedikit informasi tentang kitab Taurat. Kiranya dengan informasi ini dapat membuka wawasan kita mengenai Alkitab. Demikian video saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan serta teman-teman pemuda dan teman-teman remaja semua, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama secara virtual untuk memuji Tuhan, dan sekarang kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam kehidupan kami melalui firman yang kami dengarkan hari ini. Kami berdoa juga untuk jaringan, biarlah lancar dan tidak ada hambatan sehingga kami pun boleh menerima pesan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami demi nama Kristus Yesus kami berdoa, amin. Sebentar. Ya, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema yang diberikan kepada saya, yaitu karena iman. Karena iman, kita akan bersama-sama membuka dari Ibrani pasal 11. Mari kita buka Alkitab kita dari Ibrani pasal 11, ayat 23 sampai 27. Teman-teman semua bisa memperhatikan di dalam Alkitab masing-masing, saya akan membacakannya untuk kita semua. Ibrani pasal yang ke-11, ayat 23 sampai 27, demikian firman Tuhan untuk kita. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Demikian firman Tuhan bagi kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini bersama-sama kita akan belajar dari satu tokoh yang luar biasa, yaitu Musa. Belajar bagaimana tentang imannya kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita, kalau kita melihat apa sih yang paling manusia takutkan dalam kehidupan kita? Hal yang paling manusia takutkan dalam kehidupan adalah situasi yang tidak dapat kita terka, yang tidak dapat kita kendalikan, tidak dapat kita antisipasi, dan bahkan keadaan yang berubah dengan cepat seperti sekarang ini. Tahun lalu kita mulai bersama-sama mengalami pandemi global yaitu COVID. Nah, akhirnya sudah mulai reda, tapi sekarang kita karena keadaan sekarang mulai melonjak lagi, kita dipaksa kembali untuk virtual.
Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Musa pernah diangkat menjadi anak putri Firaun. Ya, kita tahu bersama bagaimana kisah Musa ya. Nah, hidup di istana dengan segala kemewahan negeri yang adikuasa adalah jaminan masa depan secara dunia bagi Musa. Kalau Musa mau pergi ke kota-kota utama, kereta kuda pun tersedia baginya. Makanan dan minuman istana Mesir pun menunjukkan kemewahan karena bahan makanan sangat melimpah di tanah yang subur di sekitar Sungai Nil. Teman-teman dikasih oleh Tuhan, kekayaan Mesir dan kemajuan peradabannya menjadi cahaya yang menyilaukan bagi kita, bagi Musa yang sangat sulit ditolak. Bukankah ini semua yang dicari oleh manusia saat ini? Manusia menginginkan kekayaan dunia, kenikmatan daging, dan nama besar. Namun itu semua ditinggalkan oleh Musa. Kita melihat kesadaran Musa sebagai seorang Ibrani membangkitkan nalurinya untuk membela saudaranya sebangsanya yang dianiaya oleh orang Mesir. Bagi Musa, kerinduan untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan tidak dapat ditukar dengan semua harta manusia atau semua kemewahan yang ada di Mesir. Nah, sayangnya keinginan hati Musa ini untuk membela bangsanya ini yang diperbudak di Mesir menuntunnya untuk membunuh orang Mesir. Nah, padahal Allah tidak menyuruhnya melakukan hal itu. Terkadang permasalahan manusia timbul, kenapa? Karena kita melakukan hal-hal yang tidak disuruh Allah. Kita melakukan hal-hal yang menurut kita baik. Kita melakukan hal-hal yang menurut pikiran kita, menurut akal kita itu benar dilakukan. Tapi terkadang hal itu membawa masalah bagi kita. Singkat cerita, ketika manusia telah membunuh orang Mesir tersebut, beberapa hari kemudian dia menjadi buron, ya, hidup di padang gurun, kehilangan teman, jabatan, dan segala kemewahan yang bisa dia terima di istana Firaun. Dari seorang yang dikasih oleh Firaun, Musa menjadi seorang yang diburu oleh Firaun. Kehidupan Musa berubah drastis dari orang yang terpandang menjadi orang yang tidak dianggap, menjadi buronan. Kalau kita melihat ketika Musa menghindari kejaran Firaun, dia pergi ke tanah Midian dan hidup di padang gurun Paran. Di sana akhirnya dia menjadi seorang gembala, ya. Menjalani kehidupan sebagai seorang penggembala ternak, di sini kita melihat bahwa mengajarkan kerendahan hati kepada Musa. Pemimpin yang dianggap terbesar oleh orang Israel tersebut memulai karirnya yang baru sebagai seorang penggembala kambing domba, dan bukan untuk waktu yang pendek, ya. Akan tetapi kalau kita melihat apa sih yang bisa membuat Musa mampu bertahan dengan semuanya itu, bayangkan ya, dari kehidupan yang mewah, dia menjadi seorang buron, tinggal di padang gurun. Nah, kalau misalnya kita melihat sebagai seorang manusia yang memposisikan diri kita ya dari kehidupan kita yang luar biasa, yang semuanya tercukupi, serba dilayani, tiba-tiba jatuh pada titik yang terendah, mungkin kita bisa down, bahkan mungkin membuat kita melakukan hal-hal yang di luar kendali kita. Nah, tetapi di sini kita melihat yang mampu membuat Musa bertahan adalah iman. Karena iman, Musa fokus kepada upah kekal yang akan diterimanya kelak. Musa tidak memilih untuk menjadi bangsa Mesir, ya. Musa memilih untuk menderita sengsara sebagai umat Allah daripada untuk sementara menikmati kenikmatan atau kesenangan dunia. Pandangan Musa di sini kalau kita melihat, dia bukan melihat kepada kekayaan, kelimpahan, dan harta Mesir, tetapi harta yang dari Tuhan, ya. Musa bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Disitulah imannya teruji. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang Musa? Dikatakan pada ayat 26 sama ayat 27, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar beberapa hal mengenai Musa. Yang pertama, Musa menganggap kekayaan di sorga jauh lebih besar daripada semua harta kekayaan Mesir. Musa menganggap kekayaan di sorga jauh lebih besar daripada semua harta kekayaan Mesir. Kalau kita melihat anggapan ini bukan hanyalah asumsi dunia, ya, melainkan fakta sesungguhnya. Mesir dengan segala kelimpahannya pada zaman Yusuf, segala kemewahannya pada zaman Yusuf, kita lihat bahwa seluruh dunia membawa harta mereka kepada Mesir untuk membeli gandum. Ini berarti sungguh saat itu Mesir adalah salah satu kerajaan terkaya pada zaman itu, ya.
Kalau saat kelaparan terjadi, semua kekurangan makanan, terjadi kekeringan di mana-mana, orang-orang dari seluruh dunia datang ke Mesir membawa harta mereka untuk membeli gandum. Ini menunjukkan bahwa Mesir bukan salah satu kerajaan terkaya pada zaman itu. Nah, sampai sekarang pun kalau kita melihat masih ada sisa-sisa peninggalan dari kejayaan mereka. Ya, dari artefak mereka yang terbuat dari emas ataupun bangunan seperti piramida, Sphinx, dan yang lainnya. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, keberanian Musa meninggalkan semua itu juga tidak terlepas karena didikan dari orang tua kandungnya yang ditugaskan oleh putri Firaun. Kita flashback kembali ya ke kisah hidup Musa. Nah, identitas umat pilihan yang ditanamkan oleh orang tua kandungnya ini membuat ia menolak disebut sebagai anak Firaun atau putri Firaun. Musa bahkan lebih suka menderita sengsara bersama umat Allah dan tidak menikmati kesenangan dari dosa tersebut. Nah, kita pun teman-teman yang dikasih oleh Tuhan suatu hari akan diperhadapkan kepada pilihan-pilihan penting. Apakah kita akan memilih panggilan Allah ataukah kita ikut dalam panggilan dunia? Kalau melihat cara pandang dunia dari sudut pandang dunia, kita pasti akan menganggap bodoh pilihan yang Musa ambil, ya. Musa memilih panggilan Allah, tetapi ingat satu hal, bahwa Allah jugalah yang membuat Musa bisa masuk dalam istana Firaun. Itu semua apa? Karena Allah menggerakkan belas kasih dari putri Firaun kepada bayi Musa. Tidak ada dasar untuk bermegah. Semuanya karena kasih karunia. Mungkin di antara kita saat ini ada yang mengalami hal seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Kuatkan dan teguhkan hati kita pada panggilan Tuhan. Ya, seperti Musa menganggap kekayaan di surga itu jauh lebih besar daripada semua kekayaan harta di Mesir. Kita pun harus demikian. Ingat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak bersifat kekal, tidak kekal adanya. Ya, yang kekal adalah panggilan Tuhan dalam kehidupan kita dan ketika kita bersama-sama dengan Tuhan di surga kelak. Kemudian, hal kedua yang bisa kita pelajari dari Musa karena iman. Musa bertahan karena matanya tertuju pada Tuhan. Musa bertahan karena matanya tertuju pada Tuhan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan dalam terjemahan NKJV adalah for he endured as seeing him who is invisible. Musa bertahan karena matanya tertuju kepada Tuhan. Musa bertahan sama seperti melihat hal yang tidak kelihatan. Kalau kita melihat, jika mata kita tertuju kepada Dia, kita akan selalu dikuatkan. Jika mata kita selalu tertuju kepada Tuhan, setiap halangan, setiap permasalahan, setiap pergumulan yang akan kita alami di dunia ini, pasti kita akan dikuatkan. Wajar kok kalau kita mengalami hal-hal demikian di dalam dunia ini. Nah, kalau kita melihat, jika seandainya Musa berfokus pada permasalahan-permasalahan, ia mungkin tidak akan mampu. Dia adalah seorang pemimpin yang dianggap terbesar pada saat itu. Kalau dia mungkin fokus pada permasalahan dengan bertanya-tanya, bagaimanakah saya bisa memberikan makan begitu banyak orang tersebut, ya. Kita bersama Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan, ya. Kalau sebenarnya dia fokus pada permasalahan, mungkin dia akan bertanya-tanya, bagaimana saya memberi mereka makan di padang gurun? Bagaimana untuk memberi mereka minum? Bagaimana untuk mereka jika ada yang sakit keras? Bagaimana dengan suhu gurun pada siang? Bagaimana dengan suhu gurun pada waktu malam? Bagaimana jika kasut dan baju mereka robek? Bagaimana jika Israel tersesat di padang gurun? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat, jika Musa fokus terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, ia tidak akan pernah pergi dari Mesir. Ia tidak akan taat kepada Tuhan. Ya. Jika Israel tahu bahwa perjalanan mereka akan memakan waktu 40 tahun, mungkin mereka akan bersiap-siap, ya, mempersiapkan segala kebutuhan mereka, kasut mereka, minum mereka, makan mereka, dan segala hal yang lainnya. Kalau mereka tahu, ataupun kalau mereka tahu bahkan perjalanan mereka 40 tahun, mungkin mereka memilih untuk tidak keluar dari tanah Kanaan dan lebih memilih tinggal di Mesir, seperti itu, ya. Nah, tetapi kita melihat bahwa sebelum Tuhan memerintahkan mereka pergi dari Mesir, Dia sudah mengetahui kebutuhan mereka di padang gurun. Nah, apa sebenarnya yang Allah ingin kita lakukan? Yang Allah ingin lakukan Israel lakukan adalah percaya dan setia kepadanya, percaya dan taat kepada segala perintahnya. Percaya saja, lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk menyesatkan kita. Segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita pasti membawa kebaikan bagi kita. Kalau kita melihat kehidupan Musa bersama bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun, Tuhan sangat memperhatikan segala kebutuhan mereka. Tuhan tahu apa yang mereka perlukan. Tuhan memberikan mana yang tidak pernah terlambat turun. Bahkan daging pun Tuhan berikan kepada mereka, burung puyuh.
Tidak ada satupun yang menderita sakit atau bahkan mati, kecuali mereka yang ditumpas oleh Allah karena pemberontakan dan kedegilan hati mereka. Bahkan dikatakan bahwa kasut dan baju mereka pun tidak ada yang rusak selama perjalanan mereka. Kita melihat di sini apa teman-teman? Allah memelihara dan menjaga mereka bahkan sampai dengan kebutuhan-kebutuhan terkecil mereka sekalipun. Kasut mereka, makanan mereka, apapun yang mereka butuhkan di padang gurun tersebut. Allah ingin kalau kita melihat melalui kita namanya dipermuliakan. Memang terkadang Tuhan mengizinkan orang dunia untuk menghina, untuk mengolok-olok, untuk merendahkan orang percaya supaya apa? Supaya kita juga mengalami pembentukan. Kalau kita melihat di dalam surat Ibrani pasal 11 ini, iman ini selalu dikontraskan dengan kondisi kemustahilan, kesukaran dan pergumulan, ya. Iman selalu dikontraskan dengan kondisi kemustahilan, kesukaran, dan pergumulan. Kenapa? Karena melalui hal-hal demikian, iman bertumbuh. Karena melalui hal-hal yang sulit itu, iman kita semakin bertumbuh kepada Tuhan, kita semakin memandang kepada Tuhan. Mungkin saat kita melihat kisah Israel ini, mungkin ada hal yang tidak dapat kita pahami. Mengapa sih Israel sampai begitu lama diperbudak di Mesir, bahkan kurang lebih selama 400 tahun? Ya, kita melihat memang hal itu sudah dinubuatkan kepada Abram dalam Kejadian 15 ayat 13 sampai 16. Jika kita melihat hal yang dilakukan oleh para saudara Yusuf dengan menjual dirinya sebagai budak, barulah kita tahu bahwa Allah menjalankan keadilan atas dosa mereka, tetapi sekaligus memelihara mereka dengan tangannya yang kuat. Sampai kedurjanaan orang Amori di tanah perjanjian sudah genap, barulah Israel pulang ke negeri mereka. Di sini teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat Tuhan menaruh kesabaran juga kepada para penduduk Kanaan, tetapi mereka justru semakin jahat. Allah memberi kesempatan kepada Firaun untuk bertobat, tetapi justru ia juga semakin jahat. Jika kita renung-renungkan, betapa sempurnanya rancangannya bahwa kasih dan keadilan berjalan bersama. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita di sini bisa melihat bahwa Musa ini sebenarnya adalah lambang Mesias yang akan digenapi dalam diri Yesus, ya. Musa rela meninggalkan kemewahan Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Yesus yang bahkan adalah raja di atas segala raja, rela meninggalkan sorga miliknya untuk membebaskan umat tebusannya. Musa berani untuk taat kepada Tuhan karena iman, karena matanya tertuju kepada Tuhan, ya. Musa dia tidak menganggap bahwa kekayaan Mesir itu jauh lebih besar daripada kekayaan surga, tetapi dia menganggap bahwa kekayaan surga itu jauh lebih besar daripada semua harta kekayaan Mesir. Sekali lagi, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Apa aplikasinya bagi kita pada pagi hari ini? Yang pertama, mari kita berfokus pada perkara-perkara kekekalan. Jangan menguras energi kita dengan mengurusi masalah-masalah yang tidak penting, masalah-masalah dunia ini. Saat kita menghadapi kondisi yang berubah begitu cepat, tetaplah fokus pada panggilan Allah. Tetaplah fokus pada panggilan Allah dalam hidup kita. Jangan coba-coba mengalihkan panggilan kita. Jangan coba-coba mengalihkan pandangan kita kepada yang lain. Panggilan lain mungkin akan terlihat lebih mudah dan sepertinya cepat tercapai. Tetapi saat kita mengalihkan fokus kita, otomatis kita akan melambat dan tersalib oleh yang lain. Tentunya yang dikasih oleh Tuhan, jalan pintas rohani adalah jalan yang justru paling membuang waktu. Jalan pintas rohani adalah justru jalan yang paling membuang waktu. Oleh sebab itu, mari kita ikuti semua proses dari Allah dengan tekun. Yang kedua, milikilah keberanian dan kebulatan tekad untuk menjalani panggilan kita. Orang yang ragu-ragu, orang yang masih takut-takut, tidak akan sampai kepada tujuan. Saat kita berada dalam gurun pergumulan, saat kita berada dalam gurun kehidupan kita, milikilah satu tekad untuk keluar sebagai pemenang. Percayalah, saat Allah memimpin kita, dia tidak pernah bermaksud untuk membawa kita berputar-putar. Allah sebenarnya ingin seluruh bangsa Israel sampai ke Kanaan. Tetapi karena pemberontakan mereka, karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhanlah, yang membuat mereka akhirnya binasa di padang gurun. Yang terakhir, marilah kita tekun pada panggilan kita. Kita tidak akan bisa menduga kapan kita akan melihat semak yang menyala, tetapi kita bisa pastikan lokasinya pasti ada di area sekitar kita, melakukan aktivitas sehari-hari kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Milikilah iman yang teguh kepada Tuhan, pandanglah kepada Tuhan dan bukanlah pandang kepada dunia ini. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah melalui firman ini semakin meneguhkan kami, menguatkan kami bagaimana kami harus memandang kepada Engkau. Karena kami yakin bahwa apapun yang telah Tuhan rencanakan untuk kehidupan kami adalah baik adanya. Ajar kami untuk kami selalu bergantung kepada Tuhan dan bukan bergantung kepada apa yang dunia tawarkan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.